Coba lihat sebelah kiri kanan. Kasih senyum yang terbaik. Katakan Bapa mengasihimu. Ya. Ada sebuah pertanyaan, sudah berapa kalikah Anda merayakan Natal? Sudah berapa kali? Ini kan dalam suasana Natal, 1-2 minggu lagi sudah Natal. Anda mengerti tidak sebenarnya Natal itu apa? Kemudian Anda mempersiapkan diri Anda untuk setiap tahun menyambut kelahiran Tuhan Yesus, setiap tahun yang sama. Coba lihat sebelah kiri kanan, selalu sama kegiatannya. Coba, apa yang Anda lihat di dalam keluarga kamu saja? Apa yang terjadi ketika sudah mulai masuk bulan Desember? Apa yang signifikan apa? Gorden baru. Rumah-rumah dicet. Apa lagi? Hah? Lampu-lampu Natal. Kemudian mulai ada pohon-pohon terang begini, pohon Natal begini. Apa lagi? Mulai bau kue di mana-mana. Semerbak kue di mana-mana, orang sudah mulai bikin kue, mulai bikin kacang ya. Kami sedikit lagi. Ya, coba lihat sebelah kiri kananmu. Suasana itu selalu sama setiap tahun. Tetapi apakah ada orang memaknai arti Natal itu sebenarnya? Kan tidak semua orang bisa tahu. Semua orang hanya rutinitas, apalagi kalau berkelahi dengan keluarga itu hampir 1 tahun. Maka terjadilah pemulihan di tanggal 24 malam. Semua keluarga kumpul, yang sakit hati dong, yang lama tak berjumpa dong, kumpul menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian saling mendoakan, saling memaafkan, di tahun ini ditutup dengan sukacita. Per tanggal 1, error ulang begitu. Kan setiap tahun kan begitu. Kalau sonde nanti tanggal 24 malam tidak ada yang kumpul-kumpul, saling memaafkan. Ya toh? Kemudian kalau ada kebiasaan orang yang belum kenal Bapa pergi nyekar di kubur. Ya kalau hanya bersih-bersih kubur silakan. Tetapi kalau sambil bakar lilin kemudian begini, "Mah, 7 tahun mah." Buat apa lu tangis lagi? Itu sudah ditulang. Lu punya mama, lu punya bapak atau siapapun juga yang lu cintai itu sudah ada bersama dengan Bapa di Firdaus. Jadi dia di sana ada ketawa dan mendoakan kamu. Kamu di sini lagi, "Tolong saya." Ngapain? Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi bersihkan boleh. Tapi jangan sampai bicara-bicara. Karena yang menolong kita bukan orang mati. Yang menolong kita adalah siapa? Bapa itu sendiri. Bersihkan bolehlah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ya jangan sering-sering juga pergi kuburan ya. Ingat, kuburan itu pintu gerbang dunia orang mati. Jadi kalau siapa yang pergi ke kuburan pasti pulang badan capek. Pernah rasa tidak? Badan capek, badan kesonde enak. Kenapa? Semua yang kalian diserap toh. Jadi jangan sering-sering pergi ke sana. Sesekali. Coba lihat sebelah kiri. Bila perlu tidak. 1, 2, 3. Amin. Wih, nanti orang tua dong bilang apa ya? Terserah kan. Anda bilang back to Bible. Jadi back to Bible. Alkitab hanya bilang apa? Pergilah kepada tempat pemakaman orang mati supaya Anda tahu bahwa hidup itu singkat. Jadi tujuan pergi ke orang mati itu bukannya sedih. Tapi untuk kamu tahu bahwa hidup itu, kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi tujuan Anda pergi di orang mati supaya Anda tahu bahwa hidup itu singkat. 1, 2, 3. Jadi bukan begini, "Ih kasihan nih, paling ada penjahat nih, katanya omong di pembaik sah. Paling orang lain ada berdoa supaya dia mati sedu." Nah jadi oke itu yang lain. Kemudian ada lagi banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Tanpa orang tuh mengerti arti Natal itu sebenarnya apa. Natal itu artinya apa? Natal artinya? Kasih tahu, hari lahir. 1, 2, 3. Itu saja susah. Kamu merayakan Natal, tapi kamu tidak tahu arti Natal. Kayak dies natalies. Istilahnya hari kelahiran. Jadi kasih tahu sebelah kiri kan. Hari lahir atau memulai sesuatu yang baru. Kasih tahu Natal artinya hari lahir. Ya. Jadi semua kamu ini punya Natal masing-masing. Tanggal berapa Anda lahir. Itu Natalnya Anda. Sekarang Natal ini siapa punya? Ya Tuhan Yesus istilahnya. Seluruh dunia merayakan tanggal 25 Desember. Hari kelahirannya Bapa kita. Di bumi dalam tubuh manusianya. Semua sukacita. Wah rame. Kalau orang Amerika, orang Eropa bukan Jesus Christ. Yang ada
Liburan telah datang, liburan telah datang. Hore, hore. Jadi Desember itu adalah hari libur, bulan untuk mereka jalan-jalan. Kumpul-kumpul makan-makan. Jadi kebiasaan kumpul-kumpul makan-makan itu dari Eropa dan Amerika. Kasih tahu sebelah kiri, ketong jangan ikut orang Amerika. Ini produk Amerika ini. Ini produk Eropa. Mana ada ketong di kampung merayakan Natal pakai pohon Natal? Nggak ada. Yang adanya kumpul sukacita, haleluya ke gereja. Ini produk Belanda. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kau masih pertahankan ini Belanda ini. Ya toh, kalau tidak ada perna-perni begini, ini belum nuansa Natal. Dan semua orang punya pemandangan begitu, pandangan begitu. Dan itu sudah terjadi ratusan tahun. Ketong ada di Indonesia, ini sudah seperti itu. Tapi kalau Anda pergi ke Eropa, Anda pergi ke Amerika, mereka tidak terlalu sibuk dengan namanya Jesus Christ, Kak. Sudah terlalu hilang. Mereka hanya lebih kenal Santa Claus. Di sini bilang anak kecil bilang Sinterklas. Iya. Kemudian ada piti hitamnya. Kemudian ada kurcacinya. Ada lagu lagi bilang kurcaci datang menolong kami. Ada lagu Natal begitu. Saya dengar malam-malam, astaga, kok kurcaci sih yang tolong? Bukan Bapak kita. Jadi Anda bisa lihat ada penyelewengan tanpa disadari oleh banyak orang. Sehingga fokus orang, anak-anak tanpa disadari dalam alam bawah sadar mereka tuh dididik, dicuci otaknya bahwa juru selamat yang memberi hadiah, yang memberi sukacita namanya Santa Claus. Tanpa mereka tahu latar belakang Santa Claus ini siapa. Nah, jadi Anda harus bisa tahu terjadi sesuatu yang luar biasa dari pengertian Natal itu sendiri. Jadi Anda harus mengerti. Jadi hari ini biar dalam masa-masa Adventus itu ketong belajar supaya Anda ngerti. Oh ternyata ketika saya merayakan setiap tahun Natal itu, saya tahu apa yang saya harus buat dalam hidup saya. Setuju, katakan amin. Dan ingat, Natal itu sudah 2000 tahun yang lalu. Kelahirannya itu kita hanya merayakan saja. Tetapi pertanyaan yang kedua, sudahkah Anda memiliki dia dalam hidupmu atau tidak? Karena tujuan dia datang kan ada. Yohanes 10 buka ayat yang ke-10b. Tujuan dia datang ke bumi kan ada. Semua orang yang bilang, oh dia mau datang untuk mengampuni. Untuk dia ada dalam proses salib. Ingat, kita di sini tidak belajar tentang proses kata penebusan. Kita tidak, begini lihat saya jelaskan sedikit buat teman-teman. Kalau penebusan begini. Ini kamu, ini saya melahirkan kamu, kemudian saya jual kamu. Sehingga saya harus tebus kamu. Karena saya yang jual. Tapi kalau mengampuni, dia datang untuk mengampuni kamu dan saya. Berarti yang buat salah siapa? Manusia itu sendiri karena melanggar hukum dan ketetapan Bapa. Maka Bapa sendiri yang turun dan mengampuni. Karena hukum itu lahirnya dari Bapa. Manusia yang melanggar ketetapan Bapa, maka Bapa sendiri yang harus mengampuni. Jadi kasih tahu sebelah kiri kan, kita diampuni. 1, 2, 3. Ya, amin. Itu bahasa yang benar. Bahasa di Alkitab itu sebenarnya dia bilang pengampunan. Jadi bicara tentang keselamatan adalah bicara tentang pengampunan. Karena manusia yang berbuat dosa, manusia yang jatuh dalam kesalahannya, manusialah yang memberontak kepada Bapa. Tapi dia penuh cinta, kasih, kerahiman, dia yang turun dan mengampuni kita. Ada amin? Jadi itu pembahasan sedikit, kisi-kisi buat teman-teman. Udah dapat, katakan amin. Oke, mari kita baca 2, 3. Pencuri datang untuk, kamu lihat ini tujuannya iblis datang dalam hidup seseorang. Jadi dia punya tujuan mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi Anda bisa lihat tujuan iblis itu apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya dia punya strategi namanya manipulasi. Dia punya strategi namanya kebimbangan. Dia punya strategi namanya kekhawatiran itu. Dia punya strategi namanya ketidakpedulian. Dia punya strategi namanya apa? Mengasihani diri sendiri. Tujuannya untuk apa? Membunuh kamu. Tujuannya untuk apa? Membinasakan kamu. Jadi Anda bisa lihat dalam satu ayat ini ada 2 tujuan yang berbeda. Ada tujuan daripada maut, ada tujuan daripada Bapa kita turun ke bumi. Gila ya? Jadi Anda bisa tahu dan strategi-strateginya iblis kayak apa? Melepaskan manipulasi, menebarkan tipu muslihat. Tujuan untuk apa? Membuat kamu dan saya menjadi khawatir dan bimbang. Membuat kamu dan saya menjadi orang yang tidak peduli dan mementingkan diri sendiri. Membuat kita menjadi orang apa? Yang mengasihani diri sendiri. Ngeri, itu tujuan iblis. Tapi kita tidak bahas itu, kita bahas yang kedua. Aku datang supaya apa? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa?
Kelimpahan, baca kuat. 1, 2, 3. 2, 3 sekali lagi. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi kamu garis bawahi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Berarti di sini ada sesuatu yang sedang terjadi di muka bumi. Kemudian dia datang memberi hidup. Apa yang sedang terjadi di muka bumi dalam kehidupan manusia? Manusia itu dalam keadaan hidup tetapi kasih tahu sebelah kiri kanan, hidup tetapi mati. 1, 2, 3. Manusia telah jatuh dalam dosa dan manusia telah kehilangan apa? Artinya apa? Dia telah kehilangan hidup itu. Hidup itu siapa? Bapa itu sendiri. Dia telah kehilangan. Dia ke gereja iya. Dia pelayanan iya. Dia pokoknya kelihatannya baik. Tapi belum tentu dengan pikirannya. Belum tentu dengan perasaannya. Belum tentu dengan sesuatu yang dia buat yang tidak diketahui oleh orang. Jadi kelihatan baik di depan orang, ternyata di belakangnya itu busuk. Itu hidup tetapi mati. Sitahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Jangan sampai Anda sementara hidup tetapi mati. 1, 2, 3. Karena keadaan manusia yang hidup tetapi mati, makanya dia katakan, dia datang dalam keadaan manusia hidup tetapi mati. 1, 2, 3. Manusia apa teman-teman? Hidup tetapi mati. Kelakuannya di gereja iya. Orang percaya kepada Tuhan Yesus iya. Dia percaya kepada Bapa, yes. Tetapi dia mati. Dia tidak mengandalkan Bapa, dia penuh dengan kekhawatiran, dia gampang termanipulasi oleh iblis, dia penuh dengan kepentingan diri sendiri yang disebut dengan duniawi, dia selalu hanya mengasihani dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain. Nah, itu hidup tetapi apa? Mati. Coba lihat sebelah kiri, lihat sendiri, dirimu sendiri aja. Saya ini hidup, memiliki hidup atau saya hidup tapi mati ya? Yang tahu Anda itu hidup tapi mati kan diri Anda sendiri. Anda punya semangat berdoa enggak? Anda punya semangat merenungkan enggak? Anda punya semangat melakukan kehendak Bapa di surga atau tidak? Jangan sampai Anda di sini datang persekutuan hari Minggu ke gereja, tapi Anda pemalas berdoa di rumah Anda. Anda tidak mau menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Anda tidak mau melakukan kehendak Bapa. Berarti Anda itu hidup tetapi kuat, tidak apa-apa. Hidup apa? Oke, coba buka Wahyu pasal 3. Tentang jemaat di Sardis. Aku tahu pekerjaanmu, tapi aku mencela engkau karena engkau hidup tetapi mati. Ayat berapa itu? Wahyu pasal 3 kalau tersalah. Pokoknya jemaat di Sardis. Ya? Berapa? 3 ayat 1. Coba baca. Wahyu pasal 3 ayat 1. Ya, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup. Aku tahu pekerjaanmu. Berarti Bapak tahu ini orang ini bekerja untuk dia luar biasa. Tetapi kamu lihat Bapak mencela. Apa yang terjadi? Aku tahu pekerjaanmu tapi kau hidup dan mati. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kelihatannya rohani padahal sebenarnya hancur, busuk. Itulah tujuan Bapak datang ke sini, Kakak. Jadi kamu harus mengerti arti Natal itu sebenarnya dia datang untuk apa? Supaya saya yang hidup tetapi mati ini bisa memiliki hidup itu kembali. Setuju, katakan amin. Amin dulu. Jadi bukan sekedar celebration, bukan sekedar perayaan, bukan sekedar pukul tangan kemudian punya pohon Natal yang indah segala macam. Bukan itu, atau cat rumah. Orang boleh cat rumah tapi hati tidak cat. Nah. Oh iya tuh ini gorden dong bikin ganti tapi hati tidak berganti. Masih tetap marah-marah, masih tetap benci, masih tetap simpan dendam, masih tetap berpikir negatif tentang orang, masih suka menjelekan orang, masih suka memberontak, tidak suka melakukan yang benar, tidak mau melakukan perintahnya Bapa, tidak mau melakukan kehendaknya Bapa. Tapi cat rumah, ini untuk apa cat? Menyambut Natal. Menyambut hari kelahirannya Bapa kita di muka bumi. Tapi
Itu hanya fisik, makanya hidup tetapi kamu hidup tetapi mati. Yang kamu lakukan itu hanya hal-hal fisik yang kelihatan orang itu baik. Padahal sebenarnya kau mati. Itu yang kamu harus mengerti. Dia datang untuk memberi mereka hidup. Supaya mereka yang mati, yang hidup tetapi mati itu memiliki hidup. Sehingga hidup karena ada hidup. Mereka hidup karena ada hidup, yaitu Bapa itu sendiri dalam diri mereka. Setuju, katakan amin. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jadi Natal itu persiapkan dirimu supaya kau yang hidup tapi mati selama 1 tahun itu hidup kembali. 1, 2, 3. Ya toh, karena selama 1 tahun itu kan hidup tetapi yang tahu Anda pun hidup di tempat yang gelap siapa? Yang tahu Anda punya kehidupan dalam rumah tangga siapa? Ya Anda sendiri. Yang tersakiti lah, yang dihina lah. Ya toh, di dalam ruang yang gelap itu kan ketika kamu dihina di luar, tapi dalam ruang yang gelap itu lu merataplah, kertakan gigi lah, lu pukul-pukul bantal lah, lu mulai masuk di bawah kolong tempat tidur lah, lu mau berteriak sudah bisa berteriak, lu sudah bisa malu. Pokoknya coba kasih tahu sebelah kiri kan, karena kamu alami toh. Hanya menangis terseduh-seduh, tapi usahakan supaya tidak ada suara yang keluar supaya orang jangan tahu. Selama 1 tahun pasti punya cerita, amin. Betul-betul hidup tetapi mati atau hidup dan memiliki hidup? Coba jawab, ya toh? Yang tahu tuh kan Anda sendiri. Anda mau jawab, kalau saya bilang hidup tapi mati, kayak najis sekali saya punya hidup. Tidak kakak, tapi tanpa kita sadar kita nih hidup tetapi pelayanan di gereja mana kamu pergi habis. Mau di A pun gereja kamu pergi, mau di B pun gereja kamu pergi, mau di persekutuan mana lapis, pokoknya pelayanan. Itu hidup tetapi kuat. Kenapa? Tidak berdoa, tidak perenungan, tidak melakukan kehendak Bapa. Pikirnya mereka pelayanan itu sudah mencakup seluruh kehendaknya Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Itu hanya sepotong tai kuku juga lebih besar. Jadi jangan mengukur kehendak Bapa itu dengan pekerjaan Bapa. Jadi yang kita lakukan ini pekerjaan Bapa. Yang disebut dengan melakukan kehendak Bapa, semua isi firman ini, Alkitab ini lu kerjakan dan lu lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan yang masuk surga. Berseru-seru itu melakukan pekerjaannya. Tuhan, tidak engkau tahu kami berbuat mujizat demi namamu? Tidak engkau tahu kami mengusir setan demi namamu? Tidak engkau tahu kami bernubuat, berkhotbah demi namamu? Itu pekerjaan atau bukan? Terakhir Tuhan bilang ini, aku tidak kenal kamu, hai sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa? Itu bukan jadi prioritasnya Bapa. Prioritasnya Bapa apa? Melakukan kehendaknya Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kanan, ciri orang itu hidup dan memiliki hidup, kesukaannya ialah kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. 1, 2, 3. Kuat. Ciri orang yang hidup dan memiliki hidup adalah apa? Kesukaannya melakukan kehendak Bapa. Setuju, katakan amin. Oh berarti kau tong susah pelayanan? Bukan. Pelayanan itu efek dari ketika engkau sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan Bapa ini diizinkan oleh Bapa atas persetujuan Bapa dengan dasar pengertian yang benar. Panjangnya. Tapi itu yang benar, itu yang Bapak mau. Bukan asal yang penting tabrak saja. Yang penting pelayanan saja. Hajar. Kasih tahu sebelah kiri kan. Ini hajar. Hajar dulu. Jadi kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati kamu hidup tapi mati atau hidup memiliki hidup. Itu lihat diri kamu sendiri. Amin. Ingat, ciri orang yang hidup memiliki hidup adalah apa? Suka akan. Oke, sekarang yang kedua, cepat saja. Bagaimana orang itu bisa memiliki hidup? Dia akan datang kasih hidup nih. Aku datang memberikan hidup bagi mereka. Aku memberikan hidup, seolah-olah ini kan hidup ini. Dia kasih. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus lu lakukan supaya lu memiliki ini hidup? Apa? Ini dia datang nih, dia kasih ini. Itu barang sudah di depan kau. Apa yang harus lu lakukan?
Kasih tahu, respon. Tahu selama-lama, nanti lama pikir, respon. Aku datang nih, respon tidak? Respon. Sekarang saya tanya, semua orang respon tidak? Respon tidak. Weh, respon kah? Orang tidak respon, maka tidak ada pohon Natal ini. Tidak cet-cet rumah. Respon tidak. Persiapkan semua, betul tidak? Beli baju baru, celana baru, sepatu baru, ya toh. Mulai lipstick semua. Pokoknya cat rambut boleh, rambut keriting ditarik jadi air. Coba lihat sebelah kiri kananmu, ayo. Itu artinya kasih tahu sebelah kiri kanan, respon. Oke. Kalau kita lihat ikut Alkitab, kalau para gembala respon tidak? Respon. Pada malam itu dia lahir, kemudian ada bintang, langit terbuka, semua bersuka cita. Gembala-gembala di padang itu lihat, gila dahsyat banget. Ini di mana nih? Mereka mencari tempat di mana Tuhan Yesus lahir, mereka ketemu. Ingat, ada gembala, ada orang Majus. Para gembala itu lahir langsung dong ketemu. Orang Majus 2 tahun kemudian baru orang Majus itu ketemu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Para gembala itu yang ketemu Tuhan pada malam itu. Tetapi orang Majus 2 tahun kemudian baru ketemu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi ini 3 orang Majus, Tuhan Yesus masih bayi. Tidak ada, 3 orang Majus itu ketemu Tuhan sudah usia 2 tahun. Makanya ketika mereka ketemu Herodes bilang, kalau kamu kembali, kamu kasih tahu saya. Tapi malaikat itu menjumpai mereka dalam mimpi, pergi ikut jalan yang lain. Betul tidak? Tetapi karena Herodes mendengar bahwa orang Majus itu pulang lewat jalan yang lain, dia marah. Maka dia memerintahkan apa? Membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu di Bethlehem dan sekitarnya 2 tahun ke bawah. Sampai kalau ada tulisan dari orang Mesir itu, waktu Tuanku Yusuf bersama Bunda Maria itu dia jalan ke Mesir, Tuhan Yesus di usia yang kesekian itu mereka buat mujizat. Ya, katong berlogika saja, semua baik adanya. Amin. Ada yang ambil pasir, kemudian begini jadi burung, susah makin Taman Eden sah. Ya itu ya bisa hiperbola lah, bisa dibuat semakin membesar-besarkan sesuatu. Sebenarnya semua biasa-biasa saja. Dia terlahir dalam sesuatu yang luar biasa, tapi bertumbuh dalam siklus sama seperti manusia pada umumnya. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jadi respon. Apakah respon itu langsung kamu memiliki hidup? Belum tentu. Respon itu merespon, ada orang yang respon, air. Langsung ambil air atau sonde? Belum tentu. Dia masih pikir racun kok sonde. Ini sapapu air nih, betul kok sonde. Berarti ada proses yang kedua, yaitu apa? Memilih untuk mengambil. Jadi setelah respon, ada pilihan, ambil atau tidak. Saya kasih contoh Anda kehidupan 2 pribadi yang berbeda. Ya, 1 respon, 1 memilih. Siapakah dia? Terjadi mujizat, namanya Maria dan Marta. Ingat? Yang menyambut Tuhan Yesus hadir pertama kali siapa? Maria atau Marta? Marta, Maria, makanya baca. Marta yang lihat Tuhan Yesus datang langsung dia lari-lari, kemudian berpelukan dan Tuhan Yesus, oh terima kasih Tuhan datang. Kemudian selanjutnya kakak, dia menyuruh Tuhan masuk ke dalam rumahnya, tetapi tidak duduk di kaki Bapa untuk mendengarkan kisah Bapa. Tapi dia sibuk di belakang, tunggu Tuhan saya buat air minum. Saya bikin air panas, saya bikin kopi. Oke, Maria datang, duduk di kaki Bapa, kemudian mendengar. Kamu lihat, ada 2 respon yang sama, tetapi berbeda dalam pilihan. Bisa nangkap sampai di sini? 2 respon yang sama, ini sama, satu objeknya sama, Tuhan Yesus. Bapa kita yang hidup itu, ini ada di sini. 2 respon menyambut ini, tapi yang lari pertama kali itu Marta. Kemudian sama-sama disambut lagi oleh Maria. Marta sibuk urus segala macam perkakas ya. Baik atau tidak? Sopan atau tidak? Sangat sopan kakak. Orang tamu yang datang. Apalagi mereka tahu ini Bapa kita, pencipta alam semesta. Gila, dia mempersiapkan semuanya. Tetapi kamu lihat apa yang diresponi oleh Bapa kita. Yang Bapa mau itu seperti Maria. Lu respon, habis lu duduk. Lu memilih yang benar. Makanya ada perkataan bilang apa sama Maria?
Maria mengambil bagian yang apa? Yang terbaik. Bukan berarti apa yang dilakukan Marta itu salah. Tetapi apa yang kau pilih itu yang terbaik menurut Bapa, itu yang harus lu pilih kakak. Jadi kalau kamu punya hidup hanya dua saja. Respon itu langkah awal. Kemudian memilih itu adalah akhir dari keputusan kamu. Kamu pilih dia atau tidak dalam hidup kamu. Banyak orang merespon dia, ya. Kalau tidak respon mana mungkin orang Kristen semua di kota ini. Berarti dong respon. Walaupun dia terlahir dalam keluarga Kristen, dia respon. Tetapi tidak sampai kepada memilih dia menjadi satu-satunya yang hidup dan berkuasa penuh atas hidup dia. Itu yang membedakan orang-orang Kristen yang benar-benar percaya sama dia, merespon dan memilih dia sebagai satu-satunya juru selamat, dan hanya merespon dan menjadikan dia hanya sebagai sesuatu yang ya biasa saja. Jadi kamu harus bisa lihat, aku datang memberi mereka hidup. Hidup itu sudah datang kakak. Oke, saya respon, ini hidup sudah ada. Sekarang pertanyaannya, lu pilih dia dan masukkan dia dalam lupung hidup dan mengizinkan dia berkuasa penuh atas lupung hidup atau tidak? Sama kayak ini air, lu ambil dan minum dan air ini membuat kamu tidak haus lagi, atau hanya cuma memandang-mandang saja. Beta mau minum, beta takut ini siapa punya kok. Akhirnya kita tidak jadi memilih. Halo, lihat baik-baik. Kesalahan fatal banyak orang Kristen itu kakak. Jadi respon tuh lebih banyak. Respon baik, sangat baik kakak. Tapi ada langkah kedua, kau harus memilih. Karena ketika memilih itu sebuah komitmen. Kalau sudah sebuah komitmen, ada kewajiban untuk lu kerjakan komitmenmu. Setuju, katakan amin. Ketika lu sudah memilih dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, memilih hukum dan ketetapannya, memilih kehendaknya, lu ada namanya kewajiban untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya. Karena pilihanmu adalah dia. Yesus Kristus Tuhan atau Bapa kita yang hidup itu. Anda memilih dia. Dia adalah hukum. Di dalam dia ada kehendak, ada perintah, ada semuanya. Dan ketika Anda memilih dia dalam hidupmu, berarti Anda harus apa? Hidup sama seperti dia hidup. Supaya kau punya hidup. Ada amin? Jadi gampang atau susah? Anda sekarang Kristen yang respon saja atau memilih dia menjadi bagian dari hidupmu? Kamu yang tahu siapa kamu. Kamu yang tahu bagaimana kualitas hidup kamu. Ayo jadikan momen Natal itu introspeksi diri. Saya sudah respon dia sampai direspon saja, atau saya memilih dia menjadi bagian dari hidup saya, atau menjadi penguasa tunggal di hidup saya, sehingga hidup saya melakukan kehendaknya. Ingat, bukan pelayanan ini yang menjadi patokan Bapa kita kak, tapi kesetiaan dan ketaatanmu melakukan kehendak Bapa dalam kehidupanmu sehari-hari, itu menjadi ukuran utamanya Bapa kita. Takarannya dia tuh itu. Jadi bukan soal kita main musik yang bagus, khotbah saya yang bagus misalnya, atau kalian punya pelayanan yang luar biasa. Itu bonus kak. Tapi yang sebenarnya inti dari kehidupan kamu merespon dan memilih dia dalam hidup kamu sebagai pencipta kamu, sebagai yang satu-satunya dalam hidup kamu, adalah apa? Kesetiaan melakukan kehendak Bapa. Jadi siapkan diri kamu. Sudahlah 1 tahun sudah mau berlalu, banyak jatuh bangun, tapi 2026 ke atas janganlah. Kita sama-sama berjuang untuk punya komitmen yang kuat. Punya pilihan cuma satu, Bapa saja. Jadi mau kita kena tendang, mau kita kena injak, mau kena tempeleng, mau ketong diusir, mau ketong dikata-katain segala macam, tidak boleh menggantikan dia yang menjadi pilihan kita sebagai pencipta yang kudus dan benar dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Jadi arti Natal adalah apa? Dia datang memberi kita hidup dan kita respon dan memilih hidup itu menjadi bagian dari hidup kita. Ada amin? Jangan ketinggalan, jangan hanya cuma habis di Natal perayaan kemudian mabok-mabok, ya toh. Kemudian kan ada orang malam Natal tuh mabok nah. Babi bukan satu ekor, 2-3 kilo. Kemudian mulai bikin sate babi, mulai bikin rica-rica, pakai keluarga. Kemudian tutup dengan bir, tutup dan moke. Besok habis tahun baru juga sama. Oh, tahun baru lebih rusak. Orang bukan malam untuk perenungan kau ambil langkah sudah. Ini soalnya mabok dulu. Pesta di jalan-jalan. Kembang api, bakar uang kiri kanan. Coba lihat sebelah kiri kanan, sumbang di panti asuhan sama.
Kasih tahu sebelah kiri kananmu, ayo jangan hanya sampai direspon. Tapi kamu harus memilih dia menjadi bagian dari hidup kamu. 1, 2, 3. Ya, jadi kalau respon itu hanya cuma cat rumah, ya sudah begitu. Tapi hidup tidak pernah berubah-berubah. Ayo 2025 ajang kamu belajar. 2026 ajang untuk Anda. Apa yang sudah Anda pelajari, Anda praktekkan di 2026 dan seterusnya. Amin. Selamat berjuang memasuki tahun yang baru. Anda persiapkan diri Anda untuk merayakan Natal. Tapi ingat, bukan perayaannya yang kita sementara kejar. Tetapi makna yang sebenarnya dari kedatangannya itu adalah memberi kita hidup. Supaya kita yang hidup tetapi mati itu tidak lagi mati. Tetapi memiliki hidup itu dalam hidup kita. Respon itu menjadi langkah pertama. Dan yang kedua yang sangat penting, yaitu memilih dia. Hidup itu dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Mari kita tundukkan kepala.